Nah, sekarang raja yang menyaksikan Muhammad membelah bulan itu, dia memimpin wilayah apa? Pada abad keberapa? Bisa nggak dibuktikan secara sejarah? Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita. Syariat itu begini bunyinya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, semuanya ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini syariat. Kalau di ilmu Torekot itu ada la ilaha illahua. Tidak ada Tuhan selain dia. Lalu ada di surat Toha ayat 14. Inani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lalu di kisah Nabi Ayub saat dimakan ikan, dia juga mengatakan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Memang di dunia ini yang ada hanya Allah, gitu Bang. Masuk itu kalau diajak. Tetapi kalau syariat kurang paham itu. Saya nangkap Pak. Maksudnya gini Pak. Sekarang kita mulai perdiskusian tentang Isa Al-Masih. Ya kan? Ya. Menurut Bapak Suparman, Pak, jangan rokok Pak, nanti Bapak kehilang, Bapak ke band. Ya. Oke, nanti Bapak kan. Oke. Memang kalau sambil ngobrol yang enak sambil ngerokok itu enak. Ya, tapi tahan dulu ya Pak untuk sementara ya. Ya. Nah, jadi gini Pak, menurut Bapak Isa Al-Masih itu nama atau gelar? Menurut saya itu gelar itu, Bang. Gelar. Ya. Dari mana Bapak tahu bahwa Al-Masih itu adalah gelar? Ya karena yang itu kan wujudnya dengan zat, gitu loh. Wujud dengan zatnya. Karena kalau kita melacak dari ilmu Allah itu kan kita harus paham surat Yasin. Hanya Allah yang tahu itu kalau di syariat. Terus di Alif Lam Mim hanya Allah itu yang tahu. Tetapi kalau di ilmu hakikatnya itu nanti juga merujuk bahwa Tuhan Yesus itu ya Allah, tapi Allah yang zatnya. Termasuk emas ini juga Allah, tapi Allah yang zatnya, gitu loh. Oke. Sekarang gini, ketika Bapak mengatakan bahwa Al-Masih adalah gelar, saya pun sepakat. Ya. Oke. Nah, Al-Masih ini berbicara tentang artinya Kristus, ya, pribadi yang diurapi. Nah, sekarang jika Al-Masih adalah gelar, Bapak melihat Al-Masih ini dari sudut pandang Arab atau sudut pandang Yahudi? Dari sudut Arab juga masuk. Nah, sekarang sudut pandang Arab tentang orang Arab tentang Al-Masih itu apa, Pak? Kalau menurut saya ya di ajaran agama saya, kalau saya melacak dari Yasin itu kan hanya Allah yang tahu. Itu nanti kita merucut semuanya ini benarnya tidak ada, karena itu ada diadakan sama Allah. Jadi ya itu tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah. Kalau Mas ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu Allah, kamu Allah, saya Allah, itu tidak benar, gitu loh. Nah, jika Bapak mengatakan itu sudut pandang Arab ya, saya menghargai jawaban dari Bapak, saya menghargai. Ya. Tetapi menurut sudut pandang Yahudi, ya, Al-Masih itu bukan seperti itu, Pak. Ya, coba jelaskan, aku sama. Nah, kalau jika Bapak mengatakan sudut pandang Al-Masih itu yang seperti Bapak jelaskan seperti itu, berarti Bapak mengimani Nabi Isa yang lain. Bukan mengimani Isa Al-Masihnya saya. Ya. Tetapi ketika Bapak mengatakan Isa Al-Masih itu seperti apa, maka kita akan tahu bahwa Al-Masih itu atau Kristus itu memiliki tiga jabatan, Pak. Sebagai raja, imam, dan nabi. Ya. Nah, itu Al-Masih. Nah, coba kalau Bapak memahami, saya ingin Bapak buka di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-45.
Nggak bawa HP saya. Oke, saya bukakan ya Pak ya. Silakan aja, coba tak ambil ya. Ini surah Al-Imran ayat 45. Ya, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat." Oke? Ya. Tentang kalimat. Ya. Darinya namanya Al-Masih. Ya. Jadi di sini Al-Masih ini bukan gelar, di sini dia mengatakan Al-Masih ini adalah nama. Nah, ini sudah sudut pandang yang bertolak belakang dengan sudut pandang Kristen maupun Yahudi. Ya. Karena di sini mengatakan namanya Al-Masih, sementara Al-Masih bukan nama. Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Ya. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Al-Masih ini kita bermula dari sini, Pak. Kalimat ini, Pak. Firman ini. Firmannya ini firmannya Allah. Itu firman ini, kalimat ini ciptaan atau bukan, Pak? Coba Bapak buka, kalau nggak apa-apa buka Al-Quran. Kalimat dalam surat 3 ayat 45 itu ciptaan bukan? Kalimat itu ciptaan bukan, Pak? Silakan. Kalimat itu juga termasuk ciptaan, Pak, Mas. Karena kalau merujuk dari ayat dari surat Yasin itu semua itu merujuknya semua itu ciptaan. Yang bukan ciptaan itu hanya yang akad itu, Esa itulah Allah yang tidak bertempat, yang tidak bertempat di makhluk, dan yang punya makhluk. Jadi dari saya memakai ayat Qul Huwallahu Ahad itulah. Qul Huwallahu Ahad kan di situ katakanlah dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kalau disyariatkan dimaknai satu. Tetapi kalau di hakikat itu maknanya tidak satu. Maknanya ahad. Ahad ini tidak bertempat di makhluk sebelum punya makhluk. Dan dia sendiri. Gitu loh. Dan sekarang punya makhluk, dia tidak bertempat dan dia tetap sendiri. Gitu. Oke. Kalimat di situ sesuai gramatikalnya, Pak. Dalam surah Al-Imran ini, Pak. Ayat yang ke-45. Itu menurut Bapak kalimat di situ kata kerja atau kata sifat, Pak? Kata gimana? Kalimat yang kita baca itu kalimat darinya. Kalimat itu kata kerja atau kata sifat, Pak? Karena di sini, Pak, nih Bapak lihat baik-baik. Ya, karena ya. di sini kita perhatikan, Pak, ya. Ini kalimat ini Kemenak memberikan tanda kurung firman. Nah, ini saya menjadi pertanyaan. Ini kalimat ini bentuk kata kerja atau kata sifat, Pak? Itu kata sifat itu. Sifat. Kata sifat. Ya. Siapa bilang? Ini yang saya bilang Bapak salah memahami, Pak. Ketika Bapak mengatakan secara gramatikal, makanya kekristenan itu mempelajari itu sampai sedalam itu, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah tidak mungkin bukan Allah, karena firman bukan kata sifat, Pak. Bapak tahu firman itu kata apa? Kata benda, Pak. Bentuk noun, Pak. Nih, Pak. Ini kalimat ini bentuk noun, Pak. Iya. Ini bentuk noun. Ini bentuk noun. Bapak tahu bentuk genetif itu bentuk apa, Pak? Baik. Bapak tahu dalam gramatikal genetif itu apa, Pak? Nah, kalau itu kurang jelas, Mas saya. Kalau saya genetif itu adalah bentuk kepunyaan, Pak. Kepemilikan, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan firman itu kata sifat, Bapak saja sudah salah. Sehingga Bapak mengartikan itu beda sekali. Akan rusak. Tata bahasanya akan hancur karena tidak sesuai dengan gramatikal yang tertulis di situ. Itu Al-Quran, Pak. Karena firman itu kata benda. Nah, ini kita akan bicara kata benda. Ini ada kata benda yang terlihat dan ada kata benda yang tak terlihat. Bisa merujuk pada benda, bisa merujuk pada orang. Oh, itu kalau Atau subjek tertentu. Tetapi ada kita bicara kata benda absolut. Ada kata benda ini banyak, Pak. ya kalau itu di Makanya Bapak Bapak ini kita lanjut, Pak. Bapak lihat baik-baik. Ini bi kalimatin, Pak. Ya, bi kalimatin. Nah, ketika kita bicara tentang bi kalimatin, Pak, di sini dia bicara apa? Apa ini, Pak? Imasihu.
Masihu ini artinya apa? Isa adalah Masihu. Masihu ini apa, Pak? Mesias. Jadi Isa ini adalah Masiha. Nah, sudut pandang orang Yahudi tentang Mesias itu adalah Allah, Pak. Karena firman Allah tidak mungkin bukan Allah. Firman Allah sudah pasti Allah. Ya, ya. Firman Allah atau firman saya adalah firman Pak Suparman, kan nggak mungkin. Karena di situ bentuk kata benda, Pak, genetif lagi. Ya, ya benar juga, karena di ilmu hakikat itu nama-nama Allah itu banyak sekali, gitu loh. Nama-nama Allah itu tidak hanya Allah. Jadi saya tadi kan menjelaskan La ilaha illallah itu juga nama Allah, Ar-Rahmanir Rahim itu juga nama Allah, Ya Rabbi itu juga nama Allah. Terus Allah itu juga Allah, Anta juga Allah, Ana juga Allah. Jadi nama Allah ini kalau di Islam itu yang bisa dirumus memakai akal itu hanya akal ini diberi kemampuan hanya mencapai 99 nama Asmaul Husna. Terus ada dua. Disembah nggak nama itu, Pak? Disembah nggak nama itu? Nama itu disembah nggak? Nama-nama 99 dan 20 sifat itu disembah nggak, Pak? Ya itu kan untuk merucut sifat-sifat itu nanti larinya kan juga merucut ke satu nama, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan semua Allah, kan itu nanti gini, ada Pak. Ketika kita berbicara tentang firman, berbicara tentang kalimat, ya, atau firman Allah, ya. Firman ini, Pak, tadi kita sudah baca firman ini adalah Isa Al-Masih, yang adalah Mesias dalam surah Al-Imran ayat yang ke-45. Nah, kalau berbicara tentang Mesias itu berbicara tentang Mosiah. Mosiah ini apa, Pak? Mosiah ini keselamatan, Pak. Yang datang dari Allah. Mosiah ini selamat. Allah itu sendiri, Pak. Pribadi yang diurapi dan memiliki 3 gelar, Pak, sebagai imam, raja, dan nabi. Nah, ini sudut pandang Yahudi dan kekristenan. Dan orang Yahudi memandang Mesias itu adalah yang diurapi, pribadi yang diurapi. Enggak begini, Bang. Kalau di Kristen itu bisa menjelaskan bagaimana Yesus itu awal mulanya menciptakan makhluk atau menciptakan Adam, gitu bisa enggak? Awal mulanya menciptakan makhluk, bisa mengisahkan enggak kalau di Kristen? Oke. Kalau Bapak tanya tentang di dalam kekristenan seperti apa? Ketika Bapak membuka kitab di awal, Bapak akan menemukan sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, betul. Ini penggambaran tentang siapa? Bumi belum berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah. Allah, roh Allah. Lalu dia bilang apa? Berfirmanlah Allah. 3 ayat di awal Allah menjelaskan tentang bagaimana bumi diciptakan, tetapi Allah juga menggambarkan, Allah juga memberi keterangan tentang siapa dirinya. Ada roh Allah, ada firman-Nya. Ini firman Allah, Pak. Jadi Allah tidak mungkin tidak punya firman. Allah punya firman. Kalau Allah tidak punya firman berarti dia bisu. Allah tentunya punya firman. Firman Allah adalah Allah. Makanya ketika bicara tentang firman Allah adalah Allah, lalu kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kita akan temukan sebuah jawaban. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak mungkin. Saya sudah paham itu. Sekarang saya mau tolong jelaskan sebelum punya makhluk seperti apa Yesus sebelum punya makhluk. Itu kan itu kan Abang menjelaskan sesudah punya makhluk, dan sebelum punya makhluk namanya itu siapa atau gimana gitu loh. Sebelum punya makhluk ngapa Yesus itu gimana? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, Pak. Sebelum Yesus Kristus, saya memulai dengan sebuah pernyataan, Pak. Bukan pernyataan dari saya, tapi latar belakang ini saya mengutip perkataan Yesus sendiri. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan bapakmu Abraham telah melihat aku. Nah, di situ kita menggunakan kata, dalam bahasa Yunani menggunakan kata genestai.
Sebelum Abraham menjadi ada, aku sudah menjadi ada, aku telah ada. Sebelum Abraham eksis, saya sudah eksis. Nah, ini bermula. Dan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan Abraham telah melihat aku. Di mana kita bisa mengkonfirmasi bahwa Abraham telah melihat Yesus? Kejadian pasal 18, Pak. Di mana Abraham bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan memranya Allah, firmannya Allah. Sabar, Abraham itu kalau di Islam apa Ibrahim itu ya? Enggak, karena beda, Pak. Karena Abraham disunat pada beda. Abraham dengan Ibrahim beda. Ibrahim beda. Beda. Saya tidak mau menyamakan karena ceritanya beda-beda. Abraham di kami disunat pada berusia 90 tahun, saya tidak tahu di usia Bapak beda. Ya. Kemudian gini, Pak. Abraham bertemu dengan kalau di dalam eksistensi Kristus di dalam perjanjian lama, ini kita bicara tentang Kristus. Kristus sebelum Kristus dalam kekekalan masa lampau. Existing Kristus. Keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi. Nah, dia itu seperti apa? Kita kenal, kita baca di dalam Taurat atau perjanjian lama, itu yang namanya dalam Taurat atau dalam perjanjian lama, kita kenal namanya Kristofani, atau kita kenal namanya Malak Yotefavi atau Malak Adonai. Dan Malak Adonai atau Malak Yotefavi di dalam, saya punya data, ya. Malak Adonai atau Malak Yotefavi ini yang bertemu dengan Abraham. Dan dalam targum Yahudi, Malak Yotefavi ini dikenal sebagai memranya Allah. Dan kita tahu nih, Pak, targum Yahudi mengatakan memranya Allah, firmannya Allah, seperti seorang prajurit yang gagah berani. Memranya Allah bisa berjalan, Pak, dan memranya Allah bisa bertemu dengan Abraham, dan Abraham memanggil memranya Allah, Kristofani atau Malak Adonai itu dengan sebutan apa, Pak? Ya Tuhan. Bukan cuma Abraham yang bertemu dengan Malak Yotefavi, bertemu juga dengan Hagar. Hagar juga dijumpai di suatu tempat yang namanya pohon terbantin di Mamre. Allah bertemu dengan dia lewat firman-Nya. Firman-Nya selalu menjadi perantara. Lalu bertemu dengan Gideon. Lalu bertemu dengan Yusuf. Jadi itulah eksistensi Kristus di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat. Jadi Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu, yang tidak seorang pun dapat melihat dia, selalu mengutus firman-Nya sebagai perantara. Allah tidak pernah mengutus pihak lain sebagai perantara, tapi firman-Nya sebagai perantara. Firman-Nya yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada datanya dalam Taurat. Nah, sehingga kita di dalam kekristenan itu, Allah firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus. Firman-Nya perantara, menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika di abad ke-6 atau abad ke-7, maaf, agama Islam ada 3 nih. Allah, Jibril, dan Muhammad. 3. Sementara di kita lihat namanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini sebagai perantara. Kenapa di sini berbeda? Harus ada Jibril. Kalau Allahnya sama, kenapa tidak kenapa berbeda nih? Itu kalau di agama Islam gini, Bang. Di agama Islam ini manusia. Sampai di sini apakah Bapak memaham secara singkat tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau? Ada datanya? Ya, manusia ini kan kalau di bahasa saya kadang man ngarofa nafsahu wakot ngarofa robahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka sungguh mengenali Tuhannya. Lah diri ini ada rogo, ada sokmo, ada nyowo. Nah itu kalau kita sudah kenal, maka kita harus kenal. Cuman pelajaran di Islam ini ada yang dibahas di syariat, ada yang dibahas hakikat, dan ada yang dibahas di makrifat. Jadi kalau penjelasan nama-nama itu tadi banyak sekali nama Allah.
Nah, nama Allah itu banyak sekali kalau di Islam. Itu yang bisa dijelaskan hanya 99, belum yang lainnya lagi termasuk la ilaha illa anta. Dan di situ sebelum Allah ini mempunyai banyak nama, itu Allah juga mengisahkan, karena di situ Rasulullah mengatakan di saat ditanya sahabatnya, ya Rasul, sejak kapan engkau sadar menjadi nabi? Maka di situ Rasulullah menjelaskan kuntu nabiyan wa adam ba'inama inutin. Aku sudah diangkat menjadi nabi sedangkan Adam belum tercipta. Maka di situ lalulah mengisahkan saat bagaimana kok bisa disebut nabi dan bisa disebut rasul gitu loh. Kalau nabi ini nama ruhnya Nabi Muhammad yang bernama Ahmad gitu loh. Jadi ada di situ kan kul Allahu akad. Akad itulah ya menghembuskan rohnya, yaitu akan menciptakan semua makhluk itu harus memakai dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya, Nur Muhammad itu semua makhluk ini diciptakan memakai cahaya Nur Muhammad dari hembusan itulah tadi. Hembusan yang berbunyi Yasin, terus ada roh yang bernama Ahmad. Ahmad ini terus memancar menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad disitulah baru dimulai membuat makhluk, memulai bikin nama-nama, nama Allah, nama dan lain sebagainya. Tetapi sebelum punya nama, mereka akad Esa tidak bertempat dan tidak di tempat dan tidak bertempat di makhluk sampai sekarang tidak di makhluk gitu. Kalau jadi apakah keesahan itu Bapak berarti memahami tentang keesahan? Keesahan itu kesatuan. Ya itu Sepakat? kalau makna Esa, definisi dari Esa itu kesatuan, betul? Ya itu gini Mas. Kalau betul atau tidak? Esa itu apakah Muhammad itu kesatuan dengan Allah? Ya bisa dikatakan situ kan. Oke. Berarti apakah Muhammad adalah Allah? Gimana? Kalau Muhammad itu kesatuan dengan Allah, apakah Muhammad adalah Allah? Bukan. Muhammad bukan Allah. Gitu loh. Itu dari ini lah. Biasanya ada satu pasang lah, ada akad ini menghembuskan rohnya menjadi Ahmad, Ahmad menjadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ada Nurullah. Setelah itu terus ada Allah terus ada Muhammad gitu urutannya. Gini Pak, tadi Bapak sempat menyinggung ya bahwa Muhammad itu adalah nabi ya. Kalau kita melihat menurut sudut pandang ya spiritual bangsa Israel dengan Allah itu sendiri ya, ini hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel. Ya kan? Kalau kita melihat hubungan spiritual, nabi di dalam perjanjian lama itu adalah bernubuat dan melakukan mujizat. Itu poin pertama. Ya. Kemudian kedua, Bapak mengatakan nubuatan ya, berbicara tentang Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Nah, apakah di dalam Taurat Nabi Musa atau Abraham atau nabi-nabi terdahulu pernah bernubuat tentang Nabi Muhammad? Sehingga kami tahu tuh bahwa di suatu saat nanti ada di abad ke-7 muncul tuh ada seorang nabi namanya Muhammad. Masalahnya di dalam Taurat tidak pernah ditemukan nubuatan dari nabi-nabi terdahulu tentang Nabi Muhammad, tidak pernah. Bagaimana mungkin kami beriman kepada Muhammad sementara Nabi Musa tidak pernah bernubuat? Nah, pertanyaan saya yang pertama dulu Pak. Nabi Muhammad ini bernubuat dan melakukan mujizat apa sehingga sama dengan Allah Israel Pak? Silakan. Mujizatnya yaitu di Al-Quran itu dan bisa membelah bulan dan bisa. Siapa saksinya Pak? Nah itu di Al-Quran. Karena ini Pak, ketika Nabi Musa membelah lautan, itu disaksikan oleh umat bangsa Israel. Lalu ketika dia membelah lautan ada tujuannya. Jadi ada kompetensi dasarnya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad membelah bulan, siapa saksinya dan tujuannya untuk apa?
Kalau saksinya dari situ raja-raja sama rakyat-rakyatnya itu di saat rajanya. Raja siapa? Itu ayatnya saya lupa mas, aku juga pernah baca. Itu kan rajanya itu menginginkan mujizat dari nabi. Nabi itu disuruh membelah bulan. Jika dia bisa membelah bulan, maka dia akan masuk Islam. Tetapi prakteknya, Ya, raja siapa itu? begitu Kita membelah buktikan bulan, bahwa raja itu hidup di abad keberapa, namanya siapa, memimpin sebuah wilayah apa yang dia pimpin. Nah, kita buktikan dengan fakta sejarah apakah raja itu pernah ada atau tidak. Itu pembuktian ilmiah. Apakah raja itu pernah hadir di dunia ini? Dia memimpin wilayah apa? Abad keberapa? Siapa rakyatnya? Ketika Herodes memimpin menjadi raja, kita tahu abad keberapa. Ketika Herodes memimpin sebagai raja, atau masa pemerintahan Pontius Pilatus seorang gubernur Yudea, kita tahu abad keberapa. Siapa yang dipimpinnya? Negara apa? Bangsa apa? Nah, sekarang raja yang menyaksikan Muhammad membelah bulan itu, dia memimpin wilayah apa? Pada abad keberapa? Bisa nggak dibuktikan secara sejarah? Ini ilmiah nih, Pak. Cok, raja siapa? Kabur kan? Dalam sebenarnya. Itu dalam banget saya bilang. Kabur kan? Saya nggak pencet. Karena apa? Kita membuktikan secara namanya secara data, namanya cross check silang. Kamu boleh tanya iman saya bisa buktikan. Ya. Tapi kalau kau tanya raja itu menyaksikan, nah raja itu hidup di abad keberapa? Siapa yang dipimpinnya? Wilayah mana yang dipimpinnya? Kalau kau mengatakan Muhammad membelah bulan, berarti kamu harus bisa membuktikan sampai sedetail itu. Itu loh, that's the point-nya ya. Jadi jangan, teman-teman sudah tahu kan alur logika berpikirnya seperti apa. Ketika mereka mengatakan bahwa si A mujizatnya ini, berarti kita harus memberikan berpikir kritis sampai sekritis mungkin. Ketika Nabi Musa membelah lautan, mujizat itu apa? Sesuatu yang di luar nalar, ya, tetapi disaksikan banyak orang. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, bangkit, keluarlah. Bisa tuh. Lazarus, bangkitlah, keluarlah. Bangkit. Disaksikan banyak orang. Orang mati dia bangkitkan. Ketika Nabi Musa membelah lautan, di luar nalar, tetapi banyak yang menyaksikan. Nah, ketika membelah bulan, di luar nalar, siapa saksinya? Ya. Nangkap? Ya, saya harap kalian nangkap dengan baik. Ini diskusi ya, diskusi dengan baik ya.